qaryatun atau baldatun rabbun ghafur. Terjemahan bebasnya nggak asing lagi bagi kita. Sebuah negeri yang baik dengan ridha Allah, artinya Allah mengampuninya. Kita menyebutnya sebagai negeri impian dan dambaan. Pertanyaannya, kapan itu bisa kita wujudkan? Kalau Al-Quran pernah memberikan pesan yang luar biasa di surat Saba, surat 34 ayat 15, itu pernah terjadi di negeri Saba. Digambarkan oleh para tafsir, baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu negeri yang makmur, tanahnya subur, aman, sejahtera, tidak ada musuh baik internal maupun eksternal, nggak ada. Pendek kata, tegak keadilan, maka kemakmuran pun terjaga. Luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terindah apapun. Pendek kata, itulah dambaan kita semua. Maka lewat tema ini semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk menuju negeri atau Korea, desa, Madinah kota, atau bahkan lebih luas baldah kita sendiri. Paling tidak kita bisa mengawali dari diri kita dan keluarga. Di rumah kita sudah punya filosofi baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau ketemu teman, sahibi jannati, temanku surgaku. Dan memang itu yang kita harapkan. Teman jadi jalan ke surga. Kalau salah pilih teman, bisa menyebabkan kita menderita. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku mengapa dulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Maka penderitaan yang mengerikan, sahabatku mestinya jadi surgaku, tapi temanku boleh jadi nerakaku. Oleh karena itu ada rambu-rambunya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an untuk kita berhati-hati. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa kalian bersama atau berserta dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar tentunya ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli ukhuwah, ahli taubat, ahli silaturahim, pendek kata ahli kebaikan. Nah, momentum Ramadan inilah bagi kita untuk membangun itu semua. Insyaallah Madrasah Ramadan melahirkan qaryati jannati, qaryati dambaan hati. Kampungku, kotaku, insyaallah juga negeriku menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah, memang untuk mencapai hal itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Sekali lagi, entah kapan terwujud. Kalau soal hasil itu ketentuan Allah. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Allah tuliskan 4 ketentuan. Hidupnya, matinya, musibah-musibah atau ujiannya, juga rizkinya. Nah, baldah thayyibah itu rizki. Negeri yang indah, baik, selamat, sejahtera, bahagia dunia hingga akhirat. Bagaimana untuk mewujudkan negeri yang seperti itu? Tentunya harus ada langkah-langkahnya. Pertama, penduduknya harus melakukan ikhlasul amal ilallah, mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah. Artinya hanya Allah yang diibadahi. Itu mutlak. Kalau Allah yang diibadahi, maka pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Oleh karena itu, perbuatan yang menyelisih atau sampai menyekutukan Allah ancamannya sangat berat. Di dunia saja sudah ditimpakan azab, kelas dunia yang kita katakan itu sebagai persekot, apalagi di akhirat nanti. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Nah, maka penduduknya harus mentauhidkan Allah. Itu ikhlasul amal yang terindah. Ikhlas bukan saja bersih, niatnya ibadah hanya untuk Allah, tapi sepenuhnya
baik menyangkut thariqah, cara dan kaitan-kaitannya. Maka ada ungkapan sederhana, ikhlas itu nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatul khaliq. Melupakan pandangan manusia, hanya terikat kepada pandangan Allah. Sebab beribadah pun bisa terkandung unsur kesyirikan, minimal syirkul asghar, yaitu riya dan sum'ah. Ini awal yang harus kita lakukan. Semoga kita dimudahkan membangun ikhlas dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Penduduk yang melakukan ikhlasul amal hanya Allah yang diibadahi. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat mutlak agar negeri itu mencapai baldah thayyibah, negeri yang baik, qaryah yang indah, qaryah yang baik itu penduduknya harus beriman dan bertakwa. Sebagaimana keumuman dalil yang sudah sering kita simak, kita dengar itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi manusia mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan azab kepada mereka yang tak lain itu semua atas perbuatan manusia sendiri. Jadi bagaimana bisa negerinya indah, Allah mengampuni kalau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi momentum Ramadan, cara kita untuk mengokohkan keimanan dan ketakwaan, karena memang yang diseru untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Puncak kebahagiaannya bukan saja di dunia Allah berikan solusi untuk orang bertakwa, tapi lebih daripada itu, nikmat yang tiada bandingan, tidak terlukiskan dengan kata-kata apapun. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dunia orang takwa sudah merasakan surga. Di rumahnya ada baiti jannati. Di pergaulan sahibi jannati, temanku surgaku. Di negerinya semoga baldati jannati, negeriku surgaku. Mudah-mudahan begitulah seterusnya. Ini yang kedua, maka penduduknya harus beriman dan bertakwa. Tapi kalau mendustakan ayat-ayat Allah, maka tunggulah saatnya, yaitu persekot atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya sebuah negeri mengalami kerusakan karena ulah tangan manusia sendiri. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan begitu. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri. Maka setiap individu harus membangun keimanan dan ketakwaannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, menuju baldatun thayyibatun rabbul ghafur adalah penduduknya adalah penduduk yang menjaga amanah. Amanah itu menyebar, membumi dari atas sampai bawah. Pemimpinnya amanah, rakyatnya juga amanah, begitu seterusnya. Oleh karena itu Allah sangat cinta, sangat suka kepada orang-orang yang menjaga amanah. Kalau orang menjaga amanah, dia akan terbebas dari benih-benih kemunafikan. Padahal disebutkan orang munafik itu salah satu cirinya tidak amanah. Ini pertanyaan untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun dia, saudara kita, Allah berikan kemudahan untuk menjadi pribadi yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sekali lagi proses ini tidak sederhana, lewat ibda binafsik, mulai dari diri sendiri-sendiri. Begitulah seterusnya. Semoga amanah ini berlangsung. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, skala prioritas untuk akhirat. Kalau dunia dikejar, maka tidak akan bahagia. Tapi kalau akhirat dikejar, maka negeri bahagia akan digenggam. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan demikian. Dan kejarlah anugerah Allah untuk bekal akhiratmu. Namun jangan lupa urusan dunia. Memang negeri yang baldah thayyibah itu
ada keindahan di dalamnya. Intisarnya ilmu agama juga ilmu pengetahuan. Sebab kita masih di dunia, tapi semua mindset itu harus mengarah kepada akhirat, negeri abadi, yang dimana kita perlu bekal yang terindah agar kelak kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Makanya ingat pesan Al-Quran yang satu ini, dalam kondisi apapun kita harus bisa menerima kenyataan dan berjuang bersungguh-sungguh agar kelak kita semua termasuk golongan ahli surga. Allah berfirman di Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan kita. Ingat ayat yang satu ini, Quran surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang salih. Siapakah mereka? Ayah ibunya atau nenek moyangnya. Kemudian pasangan-pasangan hidupnya, suami istri. Kemudian siapa lagi? Anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat cinta, menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat sejahtera, engkau mendapatkan akhir kesudahan yang indah, yaitu menjadi surga, asbab karena kesabaranmu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau nggak sabar menghadapi fitnah zaman ini yang Masya Allah, pagi hari orang masih beriman, sore sudah kafir, atau sebaliknya sore hari masih beriman, paginya sudah kafir. Itu realita. Maka badiru bil a'mal, segerakan untuk kita beramal. Ini dia madrasah Ramadan. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya menuju negeri baldatun thayyibatun barakatuh ini banyak sekali kiat-kiatnya. Kita meringkas 5 kunci hari ini, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Yaitu yang terakhir, yang kelima, haruslah kita menjaga taubat. Begitu indahnya kata taubat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengandung keberkahan di dalamnya. Allah berfirman di banyak ayat. Yang pertama, perhatikan begitu Allah cintanya kepada orang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 222. Gampang diingat, surat 2 ayat 222. 2222. Kemudian alangkah indahnya ayat berikut ini. Hidup akan dirubah oleh Allah menjadi lebih baik, keburukan akan tergilas menjadi kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah keburukan menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana bisa berubah sebuah negeri kalau penduduknya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang beriman? Tentu taubatan nasuha. Dan puncak ayat ini, setelah kita baca surat Al-Furqan surat 25 ayat 70, ada ayat khusus yang dikaitkan betul dengan keberkahan itu sendiri. Quran surat Nuh surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berkata Nuh kepada umatnya, mohonlah ampun kalian kepada Allah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Niscaya diturunkan hujan yang lebat, yaitu hujan yang menyuburkan. Kemudian tambahan harta, anak keturunan, kebun-kebun yang luas dan sungai-sungai yang mengalir.
Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan negeri Baldah Thayyibah itu ranum, banyak buah-buahannya, jauh dari binatang berbisa, pendek kata, indah, tak terlukiskan dengan kata-kata. Dulu ada namanya negeri Sabah. Surat Sabah ayat 15, surat 34 ayat 15. Namun akhirnya penduduknya mendustakan ayat Allah, mengingkari, maka yang terjadi adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri kita Indonesia ini diberikan Allah perlindungan, keberkahan dengan cara Allah lewat doa-doa kita, agar kita dimudahkan setiap langkah membangun ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin.